Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 4 will explain the material about conditional sentence variations in tenses. Before we start, I will introduce group members. The first one is me, Fahira Anissa Maharani. The second is Dewi Setianingrum. The third is Wulan Maharani. And the last is Amia Windy Fajrina. Okay, for the first material, we'll explain by Dewi Setianingrum. Okay, my name is Dewi Setianingrum. I would like to explain about conditional sentence type 1. Okay, conditional sentence type 1 is to talk about possible future result. They might be happen, but they might not happen as well. Jadi, conditional sentence tipe pertama ini seperti pengandaian gitu, seandainya atau jika atau bisa juga kalau, untuk membicarakan tentang kemungkinan hasil di masa depan yang mana hasil tersebut mungkin terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Jadi conditional sentence type 1 ini the possible condition atau kemungkinan gitu, bisa terjadi bisa juga enggak, jadi masih 50-50. If this thing happened, this will likely happen. Jika hal ini terjadi, maka hal ini kemungkinan terjadi. And for the formula is if plus simple present, future simple, atau bisa juga dibalik, future simple plus if simple present tanpa ada koma. For the example, yang pertama ada if I win the lottery, I will take you to Bali. Jika saya menang lotre, saya akan mengajak kamu ke Bali. Nah, dari kalimat ini berarti si saya ini belum tahu menang atau tidak. Tapi kalau misalnya si saya ini menang, maka dia akan mengajak kamu atau mengajak temannya ke Bali. Artinya ada kemungkinan nih antara menang atau kalah dalam kalimat ini. Untuk contoh yang kedua, if you don't eat now, you will be hungry later. Jika kamu tidak makan sekarang, kamu akan lapar nanti. Misalnya, bayangin kamu mau melakukan suatu aktivitas, tapi kamu nih sekarang nggak makan. Nah, dari kalimat ini tuh kayak buat memperingatkan kamu atau mengingatkan tentang apa yang mungkin bakal terjadi kalau kamu sekarang nih nggak makan, maka kamu akan lapar. Jadi mungkin kamu nih sebenarnya udah tahu, kalau mau ngelakuin apapun tuh harusnya atau bagusnya kita tuh makan dulu biar nanti nggak kelaparan. Jadi aktivitasnya nih nggak keganggu. Tapi dari kalimat ini, if you don't eat now, you will be hungry later, adalah untuk memberikan saran atau pengingat bahwa kamu harus makan terlebih dahulu. Jadi untuk conditional sentence tipe pertama tuh bisa dibuat untuk misal dalam kondisi prediction atau plans, promises, offers, suggestion, warning, and instruction. Pokoknya conditional sentence type 1 ini tuh untuk kejadian yang 50-50. Jadi masih belum kemungkinan bakal terjadi atau tidak terjadi, seperti itu. Okay, I think that's all. I'm sorry if I made a mistake. The second material will be explained by Wulan Maharani. Okay, now I will explain about second type of conditional sentence. The second conditional is used when we talk about things that are not possible in the present or in the future. Jadi di sini kita membayangkan sesuatu hal yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. The formula is if plus simple past tense plus would plus verb 1 and complement. Contoh yang pertama, if I win lottery, I will travel around the world. Di sini subjek I tidak memenangkan lotre, juga subjek I tidak bisa berkeliling dunia. Dia hanya membayangkan sesuatu hal yang berbeda dengan kenyataan. Second example, if I had a lot of money, I would buy a new house. Tetapi faktanya subjek I di sini tidak memiliki banyak uang. Contoh yang ketiga, if Diana, I would be angry. Juga di sini faktanya subjek I itu bukan Diana. Dia hanya memposisikan jika dia menjadi seorang Diana. Second conditional sentence can be used to ask. Conditional juga bisa digunakan untuk hal berikut ini, yaitu yang pertama hypothetical question. What is that? Question that invite a person to imagine something that will not happen. And then
ask what the person would do if they went in an unreal situation. Jadi, pertanyaan ini mengajak orang untuk membayangkan hal yang tidak akan terjadi, lalu menanyakan kepada orang tersebut apa yang akan dilakukan jika berada di kondisi yang hanya imajinasi itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena pertanyaan ini ditanyakan kepada seseorang yang bertujuan untuk hiburan semata. Contohnya, if you meet Andiana, what will you do? Nah, di sini dia menanyakan hal yang belum tentu terjadi, yaitu jika kamu bertemu Diana, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, ada reason for politely refusing something, yaitu menolak sesuatu yang tidak membuat tersinggung. Contohnya ada, if I wasn't so busy, I would go with you to the movie. Nah, tetapi pada kenyataannya, jika sedang sibuk dan tidak mungkin bisa menonton bareng. Di sini dia hanya mempertegas seolah dia ingin menyetujui ajakan lawan bicaranya. Thank you, that's all for me. Okay, for the last material will be explained by Amia Windy Fajrina. Okay, thank you for moderator. I will explain about material is conditional sentence type third. The third conditional is used to express the past consequence of unrealistic action or situation in the past. Jadi, tipe yang ketiga ini digunakan untuk menunjukkan konsekuensi masa lalu dari tindakan atau situasi yang tidak realistis di masa lalu. The formula if plus past perfect, would plus have plus past participle. For example, if she had studied harder, she would have passed the exam. Jika saya belajar lebih keras, saya akan lulus ujian. Pada kenyataannya, dia tidak belajar lebih keras. Contoh yang kedua, I would have made more food if I had known Karen and Paul were coming. Saya akan membuat lebih banyak kue jika saya tahu Karen dan Paul datang. Pada kenyataannya, saya tidak membuat kue lebih banyak karena saya tidak tahu mereka akan datang. Jika saya tahu Karen dan Paul akan datang, saya akan membuat lebih banyak kue. The if clause is usually in the past perfect simple. However, we can also ask the past perfect continuous or called plus perfect infinitive. Jika biasanya di masa lalu yang sempurna sederhana, namun kita juga dapat menggunakan masa lalu kesempurnaan terus-menerus atau dapat infinitif sempurna. Called plus have plus verb third untuk menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu pada masa lampau tetapi tidak digunakan. Contohnya, if we could have got a taxi, we would have come round to see you. Jika kita mempunyai taksi, kami akan datang untuk melihat Anda. Pada kenyataannya kita tidak mempunyai taksi. The main clause usually has the modal would plus perfect infinitive. However, we can also ask the modals could and might before the perfect infinitive. Kalimat utama biasanya memiliki modal akan plus infinitif sempurna. Namun, kita bisa juga menggunakan modals dapat dan mungkin sebelum infinitif sempurna. Might plus have plus verb third untuk menyatakan kemungkinan pada waktu lampau itu past possibility. For example, if the ambulance had come sooner, he might have been saved. Jika ambulan datang lebih cepat, ia mungkin telah diselamatkan. Karena ambulan tidak datang dengan lebih cepat, maka dia tidak bisa diselamatkan. Okay, thank you. I'm return it to the moderator. Okay, that's all from us. We apologize for the mistake that we have made. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.